Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Upah dosa adalah maut. Yang berkuasa maut di sini siapa? Yang berkuasa atas maut adalah Tuhan. Yang tertulis. Iblis tidak bisa menyiksa manusia, Pak. Yang menyiksa, justru yang disiksa nanti adalah iblis sendiri juga disiksa. Jangan kau samakan dengan kau punya Al-Quran. Tapi yang tertulis di situ apa, Opung? Aduh, kau. Iya, coba. Iblis tidak bisa menyiksa manusia yang. Iya, ini kan konteksnya bukan masalah menyiksa. Ini kan yang konteksnya di sini adalah yang berkuasa maut siapa. Nah, yang berkuasa maut di situ yang tertulis siapa? Maut. Nanti dulu, Pak. Saya tarikan. Yang berkuasa maut di situ siapa, Pak? Saya tarikan dulu, Pak. Siap. Ya. Saya tarikan dulu. Di situ kan sudah tertulis jelas. Saya tidak tambah. Iya. Ya toh. Kalau mau saya kasih referensi dalil lagi, dalil tambahan 2 Petrus 1 nomor 20, di situ dikatakan dilarang menambahi dan mengurangi firman Tuhan. 2 Petrus 1 nomor 20. Yang tertulis itulah yang tertulis, jangan dikurang-kurangin. Iya, saya juga bisa cari kok. Ya, jangan ditambah-tambahin, Pak. Nggak tambah-tambah, saya nggak berdosa nanti, Tuhan marah. Itu jangan ditafsir apa yang sudah tertulis. Karena kitabnya Pak F ini terjemahan bahasa Indonesia. Jadi seakan-akan kami yang membaca ini itu gak tahu apa-apa. Padahal tulisannya bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia aku waktu saya kuliah itu dapat 9, itu 90 Pak F. Tuh. Tapi kalau Pak F tidak menemukan dalilnya, pasti menemukan. Tidak apa-apa. Pasti menemukan, Pak. Saya tidak mau kejar itu, Pak F. Saya tidak kejar kok. Tidak kejar. Saya bukan orang yang tipikal mengejar. Itu. Cuman cari tahu aja. Kematian. Cuma cari tahu aja. Ya. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah bukti kuasa Tuhan atas maut. Kebukti nyata kuasa Tuhan atas maut. 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana kesengatmu? Nah, makanya Yesus sudah bilang, aku berkuasa atas maut. Aku berkuasa atas kematian. Kematian itu adalah maut. Aku berkuasa atas kematian. Oke. Apalagi gue. Terus? Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan
ke dalam dunia orang mati dan mengangkatnya dari sana. Apalagi dia berkuasa kok. Oke, Bang Kaisar mau naik kah, Bang Kaisar? Terus? Nanti terus lagi. Yesus, Tuhan yang menyiksa ya. Oke. Lanjut. Tuhan. Oke, ini Bang Panu konternya nih. Menyiksa iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ini host ini dapatkan orang pasien yang seperti ini. Nyawa. Iya ngomong aja aku udah takut bengap-bengap. Bapak tidur pak. Bapak itu ngomong aja sudah mau mempertaruhkan nyawa. Kejatuhan iblis, hukuman Allah atas iblis dalam iblis adalah malaikat yang jatuh karena memberontak melawan Allah dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 dan Yesaya 28 12 sampai 19. Iblis sering dianggap merujuk kepada bintang timur dan raja Tirus dihukum karena kesombongan. Dan poinnya di situ apa ini, Pak? Poinnya di mana? Dan keinginannya menjadi seperti Allah. Poin yang kita bahas ini apa poinnya? Kau bilang tadi maut. Yang berkuasa maut siapa? Iya toh? Ya kan? Yang berkuasa maut ya Tuhan dong. Masa? Karena tadi Pak Ed membaca Tuhan yang yang menghidupkan dan mematikan, ya toh? Kan gitu. Berarti dia yang berkuasa. Yang berkuasa menghidupkan dan mematikan orang. Orang mau mati itu kuasa Tuhan, Pak, bukan kuasa iblis, Pak. Betul. Iblis tidak bisa buat apa-apa kalau Tuhan tidak mau orang itu mati. Iblis juga nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Iblis bisa nggak ngajak Tuhan jalan-jalan? Oh, bisa. Sudah kuduga. Bisa. Bisa nggak? Iblis bisa nggak ngajak Tuhan berjalan-jalan? Ngajak kau bisa. Kalau ngajak kau bisa. Serius ini, aku nanya serius ini, bisa nggak iblis ngajak Tuhan jalan-jalan? Aku juga jawabnya serius kok. Jawab dengan baik, jawab dengan baik, bisa atau enggak gitu? Iya, aku juga jawabnya dengan baik kok. Mana, Bapak bilang menuduh aku bisa, aku memang banyak dikuasai iblis, tapi slow. Aku iblisnya malam ini. Yang pertanyaanku sekarang, bisa nggak iblis membawa Tuhan jalan-jalan? Ngapain? Malah dia takut kok. Takut iblisnya? Betul. Iya, betul. Malah dia diusir kok. Waktu itu ada kejadian, ya ini aku cerita ya. Tuhan itu diajak jalan-jalan ke padang pasir baru ke atas bukit, dan iblis ini memperkenalkan semua dunia bahwasanya dunia ini datar. Itu siapa? Itu siapa? Iya. Ya iblis. Iblis. Siapa yang diajaknya jalan-jalan itu? Dicobai. Ya kan aku bilang kan tadi abang bilang nggak bisa. Dicobai. Iya kan diajak jalan-jalan itu. Kok Tuhan bisa dicobai gimana? Beda dong. Gimana? Katanya Tuhan itu berkuasa. Dengar. Iya berkuasa lah. Kenapa bisa dicobai? Kenapa bisa dicobai? Kenapa bisa diajak jalan-jalan? Kenapa bisa? Kenapa bisa? Daripada aku. Hai iblis. Kaisar. Sebentar dulu Kaisar. Sebelumnya diam kau. Bukan ranah kau. Diam kau daripada aku. Hai iblis. Kan ku bilang tadi dari awal, bisa nggak iblis membawa Tuhan jalan-jalan? Kau bilang nggak bisa, Bapakku.
Kau bilang sekarang dicobai, makin parah lagi. Ya, Tuhan dicobai iblis. Dicobai, tidak ada Iya, kan makin parah kan? Ada Makin nggak? parah, Ada toh? nggak dibilang jalan-jalan? Ada nggak di sana terus jalan-jalan? Inilah Ada pertanyaan nggak jebakan terus buat aku. Buat aku ini Yang sebenarnya ada- pertanyaan jebakan yang buatmu. Dengar ada, dulu, katanya dengar dulu, bernapas dulu, Pak. dicobain. Yang Iya, ada lebih parah dicobain, kan? katanya bukan jalan. Lebih parah, lebih parah, lebih parah, lebih parah kan? Enggak, lebih parah kan? Tuhan dicobai. Lebih bagus. Dengar dulu, kau nggak bisa diskusi. Lebih parah dicobai atau lebih parah diajak jalan-jalan? Aku dicobai. Parah, makanya aku sederhanakan aja tadi. Tuhan bisa nggak diajak iblis jalan-jalan? Rupanya lebih parah lagi Tuhan. Lebih parah lagi Nggak Tuhan dicobai. mau diajak jalan-jalan. Suaranya jauh mau diajak jalan-jalan. Betul nggak mau diajak jalan-jalan? Betul nggak mau diajak jalan-jalan? Jauh. Diajak dia lo ke atas bukit. Diajak lo. Jauh, diajak jalan-jalan. Diajak dia lo. Diajak dia ke atas bukit. Tuhan mana itu yang maha kuasa? Malah dibilang tahu nggak? Tahu kok Pak Evano? Makanya kalian Kristen itu mengetahui, dengar dulu, mengetahui bumi itu datar karena terakhir iblis mengatakannya akan kuperkenalkan seluruh kerajaan dunia. Nampak? Dengar dulu. Kau langsung tantrum, bernapas saja susah. Makanya seluruh dunia itu sudah terlihat sama dilihatkan iblis kepada Yesus. Berarti mereka dari atas bukit bisa melihat seluruh dunia. Artinya dunia itu datar. Kau nggak tahu kau. Nah, mendingan Superman ngajak hulu ke atas tuh. Diajak terbang tuh, diajak Superman tuh hulu ke atas. Nampak bumi itu bulat. Sebentar. Jadi jangan bilang Bapak F Logia, Tuhan tidak pernah diajak jalan-jalan, malah lebih parah Tuhan malah dicobai. Mana maha kuasanya? Dicobai karena dia sebagai manusia. Makanya kita tanya dulu Bapak ini. Tadi gua bilang Tuhan. Udahlah. Keadaan manusianya itu yang dicobai. Kalau mantan pendeta dia pertahankan pakar. Kalau mantan pendeta dia pertahankan apa? Macam mana pun itu. Ngomong ini host bisa suka ngomong. Bisa suka. Jadi kalau memang sesungguhnya diam dulu diam dulu sanggup dia membantu ngomong ini. Bebas kita ngomong, oke. Kau lagi kesar, tai kurasa kau makananmu ya. Bisa gila. Diam kau dulu Pano, diam kau dulu Pano. Kok tantrum pula kau bilang, kau membalikan fakta itu namanya. Kau Islam ini yang bilang bumi ini datar biar kau tahu. Kok ngujat? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Kau nggak tahu? Coba. Ada ayat di Quranmu di atas paus itu. Di mana? Coba bacakan aja, bacakan. Di mana? Jangan tantrum. Suka-sukamu aja ngomong. Dari tadi. Corocos kau naik atas. Gara-gara kau aku naik. 1, 2, 3, 4. Ayo serang aku. Kalau kau jam berapa pun bisa, jam berapa nggak usah 3, 4. Kalau Bang Pano dia sepemahaman sama kita. Oh, sorry Bang Pano. Iya. Sorry Bang Pano. Berarti Bang Pano ini percaya satu Tuhan ya? Ya betul. Silakan, berarti 3 ini lawanku. Silakan. Apa kau nabi terakhir? Kau nanti ditempelin Nabi Luga kau nanti. Takmu itu. Nabi Kristen itu, kau aku itu. Jangan kau macam-macam. Itu Nabi Kristen. Agamanya kuantum. Prosesinya milenium. Dan konsep mereka dan konsep Nabi Luga kuantum adalah manusia panji milenium. Jadi yang di QS pegangan kau, jangan sampai oleng. Kau dengar dulu. Jadi yang di QS 21 ayat 32 apa? Apa? Sekarang nggak usah kayak gitu, dengar dulu. Kau ganti nama kau tuh, nanti ditampar si Luga kau nanti. Wah, apa bunyinya? Ganti nama kau itu. Apa bunyinya di QS 21 ayat 32? Jawab. Bacalah. Siapa yang di atas sama di bawah jawab. Baca.
Baca. Jangan tantrum. Aku dengar. Kau disuruh menghafal pun Baca. disuruh Enggak, aku menghafal. tak mau. Nanti kau bilang aku asumsi. Sekarang coba kau baca apa isinya. Coba. Aku tunjukkan buktinya di QS 21. Baca. QS 36 Bacalah, yang baca. QS 31 Baca kau. lagi. Bacalah. Kau menyebutkan apa itu? QS 31 itu isinya apa? Baca. Nah, makanya disuruh minta sama Bang Kaisar ini bacakan. Oh, Kan kamu ngasih bacakan. dalil. Oke. Kasih dalil. Yang 31 itu ya, yang 31 dulu aku baca ya, Was ya. Ah, Dia Bagus, menciptakan gini. Gini, Diam dulu. Gini, Ten, ya. Kalau kau mau membacakan dalil, Ngomong pakai data ya. Ini aku ngomong lagi pakai dengar data. dulu. Kalau kau membacakan dalil, kita kan nggak kita di sini juga. Kau Jadi di bawah kan nanya pakai ada data, orang kan pengen data. tahu. Kayak mana ini diskusi anak ini? Kau kan membacakan dalil. Kau sebut pelan-pelan. QS berapa? Biar kau tahu. Kau sebut pelan-pelan. Woi, pemakan babi. Kenapa kau ejek-ejek si Eplo? Kenapa kau ejek-ejek? Pemakan babi. Aku bilang sama kau, Enak babi. QS apa? Kemana QS bahasa apa? ini? Pelan-pelan loh. Nanti akunku satu pula ini, Hos. Ngeri, Hos. Kita masalah bumi. Ngeri apa? Sekarang QS berapa? Bilang. QS 31 ayat 10 bunyinya. Bacakan. Dia menciptakan langit QS 31 ayat 10, bacakan. Kan. Bacakan. Dia menciptakan langit dan bumi dengan keadilan. Dia menggulung cakrawala. Apa kata-kata kayak gini? Terus QS Teruskanlah. diam dulu. QS 36 ayat Teruskan. 40. Tidaklah mungkin bagi matahari mendekati bulan. Sorry, salah. Tidaklah mungkin bagi matahari mendekati bulan dan malam tidaklah dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, sekarang terbukti nggak? Ku jawab, sekarang terbukti nggak di ilmu antropologi? Terbukti nggak? Apa yang terbukti? Aduh, mati. Kau nggak belajar kau geografi, kau nggak belajar antropologi. Apakah? Kau bayangkan ini. Aduh, mati aku. Inilah namanya nggak pernah makan bangku sekolah begini nih. Begini nih manusianya. Udah. Kayak mananya kawan ini? Kau mau diskusi pakai data? Kau bilang. Ku tunjukkan datanya. Iya, sekarang yang sebentar jawab kau tuh sepele. Sekarang terbukti nggak ilmu sains, antropologi dan geologi? Terbukti nggak itu? Terbukti apa Bahwa dulu? bumi berputar pada porosnya. Dan ingat, peredaran benda-benda langit, ingat, tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur peredaran benda-benda langit. Benar nggak? Terbukti nggak? Ketampol kau. Apa pula? Terbukti nggak ilmu sains sekarang? Bahasamu itu bahasa tai, biar sama aku, biar kau tahu. Nah kan, aku jawabnya simpel. Terbukti nggak ilmu sains, ilmu antropologi, ilmu geologi? Terbukti nggak? Kalau kau ilmu geoblockologi, itu masalahmu. Nyambung sama ayat itu. Jadi atap-atap lagi. Apa Terbukti nggak? Saudara, Yesus mengajarkan apa kita? Diam kau dulu. Iya, lemah lembut. Dengar ya. Yesus mengatakan itu loh. Dengar. Oke, Vano. Gini. Dengar ya. Biasaan nanti. Ya, aku mau jawab dengan lembut ya. Nah, janganlah kayak gitu di diskusinya. Masing-masing benda langit itu memiliki. Gara-gara kau aku naik ini. Dari tadi aku nonton dari bawah. Iya, tapi tenanglah. Kita enaklah dulu, Le. Janganlah nampak kali. Dari bawah. Enak dulu. Patakmu Aku kan gara-gara udahlah. Kayak mana diskusi ini? Tenanglah dulu sedikit. Jadi gini. Jadi kayak mana kau tadi bahasamu sama Eplop? Aku bilang tidur Pak. Bapak itu udah sesak napas. Kayak mana tadi bahasamu sama Eplop? Bilang dulu. Iya, ini ku dengar ya. Tidur Pak. Bapak sudah tua. Kan dengar dulu. Iya, tapi orang ini tadi diskusi inspirasi kehidupan. Diskusi tadi enak. Iya, Bang Inspirasi tidak sama tipenya dengan aku. Sama kau mau kumakan kau sekarang, Kita tahu? main. Kalau kayak gitu kita yang main. Ya makanya main. Jangan bahas si Eplo lagi. Jangan bahas si Eplo. Jangan sok-sok oke pula aku sama. Jangan bahas si Eplo. Kau mau main sama aku nggak? Kalau sama aku jadi sate kau. Biar kau tahu. Mau main sama aku nggak? Kau? Berdua lagi sih masih tahu sama tahu. Suka berdua lagi. Kroyok, oi. Siapa main koyok dari tadi? Siapa main koyok? Siapa? Mute os. Jadi di bawah ini perlu penjelasan, os. Biar aku jelasin. Jadi gini ya teman-teman ya.
masing-masing benda langit itu memiliki waktu dan kekuatan tertentu dan tidak dapat dilampaui. Jadi Allah itu sudah mengatur peredaran benda-benda langit dengan sempurna. Ingat, dengan sempurna sehingga semuanya berjalan dengan tertib. Bahkan Allah mengetahui dan Allah berkehendak atas sesuatu yang ada di bumi. Allah telah menetapkan segala sesuatu yang terjadi di kehidupan ini, bahkan kalian mengaplikasikan kehidupan ini. Sadar kau Udah. sejak kapan Dan Allah diam kau ada? dulu. Sejak kapan Inilah Allah aku ada? Nabi Oten ini. Bahkan sudah terbukti sainsnya bahwasanya bumi berputar pada porosnya dan tidak mungkin matahari mendekati bulan karena ada pantulan. Terbukti sains kami itu. Kalau kalian tidak terbukti, masa ada tiang-tiang langit? Coba jelaskan itu tiang-tiang langit. Sejak kapan Allahmu ada? Sejak kapan Allahmu ada? Emang kau punya Allah? Sejak kapan Allahmu ada? Jangan kemana-mana Iya, bahas. emang kau punya Allah? Jangan kemana-mana bahasan dulu. Lucu ini, terhibur penonton di bawah. Tiang listrik ada, iya. Jadi sejak balaslah aku sekarang. Sekarang ini apa? Di mana kau Proyek nampak terakhir. jadi ada? Di mana kalau bumi bulat? Ada di Bibel. Dari Kristen yang bilang Ada di bumi Bibel. biar kau tahu. Ada di Bibel tiang-tiang listrik. Tiang-tiang listrik, tiang-tiang langit. Mana tunjukkan ayat berapa? Biar ku buka di sini. Aduh, capek kali nengok kalian ini. Kan, kau tadi tuntut aku pakai data. Sekarang kau Ayub pakai 26. Aduh, makanya nasi kau makan. Ayub 26, Ayub 26. Ayub 26, Ayub 26 11. Coba kau jelaskan. Kau dengar pakai kupingmu ya. Kau dengar pakai kupingmu ya. Ini udah aku buka. Coba kau bacakan. Ayub 26 ayat 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang tercengang-cengang oleh hardiknya. Masalahnya Di di mana tiang-tiang itu sekarang? Mana kau bilang Pertanyaannya. tiang listrik itu? Mana kau bilang tiang listrik itu? Pertanyaannya di mana tiang-tiang itu sekarang? Mana kau Pertanyaannya bilang itu. tiang listrik itu. Tiang listrik itu mana kau bilang? Mana? Tiang-tiang langit bergoyang-goyang tercengang-cengang oleh Tiang apa hardiknya. kau bilang? Pertanyaanku, Tiang apa kau bilang? iya aku membaca yang di bawah ada bilang tiang listrik loh. Aku ketawa. Oke. Sekarang Ya sekarang gini. pertanyaanku, Boleh gitu ya, sekarang boleh gitu ya. pertanyaanku, di manakah tiang-tiang itu sekarang? Diam kau dulu ya, biar ku jelaskan ya. Oke, ku Di manakah tiang-tiang itu sekarang? Apa sudah kena tabrak sama pesawat Garuda, Lion Air? Coba terangkan. Biar ku jelaskan sama kau. Di mana Kalau tiang begini. itu sekarang? Kau dengar ini ya. Di dalam ayat ini, tiang-tiang langit merujuk pada gunung-gunung tinggi yang dianggap sebagai penyangga dan tumpuan kuban langit. Ayat ini Di mana tiang-tiang langit itu sekarang? Aku nanya tiang-tiang bukan gunung. Host, kau muslim kan host? Itu kawanmu muslim kan? Tertibkan dulu itu. Di mana tiang-tiang itu sekarang? Aku nggak nanya gunung. Kau dari tadi ngomong, aku diam. Di mana tiang-tiang langit itu sekarang? Bukan kutanya gunung, terkecuali bahasanya gunung-gunung langit bergoyang, baru itu enak. Berarti kau sia-sia berarti. Di mana? Kau pertanyaanku belum kujawab. Pertanyaanmu 100 juta % sudah kujawab. Sekarang di mana tiang-tiang itu berada? Iya, kau berarti bahasa Arab. Di mana tiang-tiang itu sekarang berada? Sia-sia kau kan? Di mana tiang-tiang itu sekarang berada? Bukan gunung-gunung yang kutuntut. Di mana? Jawab. Ini istilah loh. Kayak mananya kau kawan ini? Ini istilah, bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan ini. Bukan firman Tuhan ini, bukan. Jadi di Quranmu itu kayak mana? Sesungguhnya katanya itu kayak mana? Dia ngamuk. Ketampul kau kan? Tadi kau tuntut. Ini apa? Ini apa? Bahasanya bahasa apa ini? Nah, ketampul kau sekarang. Istilahnya di Arab ya, biar ku jelaskan sama kau ya. Jadi, jangan karap. Jadi ini kau percaya istilah. Jadi ini kau percaya sekarang istilah. Kau nggak Sekarang ini kau percaya istilah. Sekarang ini kau percaya istilah.
Sekarang ini kau percaya nggak istilah? Sia-sia Sekarang kau percaya nggak ini yang kau baca barusan? Ini istilah atau perumpamaan? Percaya kau? Jelek otakmu. Nah, kan jangan nyerang fisik. Jangan body shaming. Apa kau? Inilah akhlak Oten. Nggak tahu jawab pasti nyerang fisik. Kau yang nggak dijelaskan sama kau, Sandi Asma kau nggak tahu. Tadi kau bertanya, ini bahasanya apa ini? Bahasanya apa ini? Bahasanya apa ini? Perkataan apa ini? Sekarang ini kau percaya ini apa? Di atas, ini 1000 orang. Iya, 1000 orang mengetahui kau itu goblok. Islam buat teman-teman Islam biar tahu kau ya. Habis itu kau nyerang fisik. Sekarang ku tuntut. Di mana tiang-tiang langit itu sekarang? Kau jawab apa? Ini istilah, ini perumpamaan. Sandi, itu Sandi. Jangan usah kau bahasa Arab, bisa kau baca Quran? Tahu kau? Bisa kau baca Quran? Ini belum kita bisa kau baca Quran? Belum bahasa Quran. Bisa kau baca Quran? Jadi kalau bahasa Arab bisa kau baca Quran? Bisa kau baca Quran? Aku tanya kau dulu sekarang. Aku bilang bisa tadi. Kau baca Quran? Gak usah kau tanya. Bisa kau baca Quran? Kita buka sekarang. Adu kita. Aku bilang tadi Dosma pula. Aku bilang tadi Sandi Asma. Ini kawan si Dosma. Itu salah ucap aku. Anti Dosma. Kau dengar dulu. Nampak kali bodoh. Di mana tiang-tiang itu sekarang? Ada yang bilang tiang jemuran. Ada yang bilang tiang apa lagi? Tiang apa teman-teman? Tiang listrik. Kau nggak paham. Apa lagi teman-teman? Kau berarti nggak paham Sandi Asma. Sandi Asma itu. Sekarang ku tanya di mana tiang-tiang itu? Ku kejar kau. Ku kejar kau sekarang. Nggak tahu. Ku kejar kau sekarang. Di mana tiang-tiang itu? Di mana tiang-tiang itu sekarang? Ini Sandi Asmanya di Alkitab ini bro, biar kau tahu. Tadi kau nuntut, kau hina-hina perkataan Tuhanku. Ini bahasa apa? Ini perkataan apa? Sekarang ini kau bilang kiasan, perumpamaan. Gak terima aku juga. Kenapa? Pantas lah mau. Nah, ketampol kau kan. Ketawa pula kau nampak kali kau bodoh. Nampak kali kau bodoh. Mabuk kau masuk sini tahu, mabuk. Bergeser otak kau, pankreas sama ginjal kau berserak kau bikin tahu kau. Ku tanya kau Sandi Asma aja kau nggak tahu. Sandi Asma kau nggak tahu. Ku kejar kau sekarang. Ku kejar kau sekarang. Di mana tiang-tiang itu sekarang? Kau jadi orang Muslim. Sia-sia kau jadi orang Muslim. Di mana tiang-tiang itu sekarang? Ku kejar kau. Sia-sia kau jadi orang Muslim. Di mana tiang-tiang langit itu sekarang? Di mana? Coba. Sia-sia kau. Coba di mana tiang-tiang itu sekarang? Di mana tiang-tiang itu sekarang? Oh, main mute ini. Aku di mute, dia nggak di mute. Iyalah. Gitu. Oke, kalau kayak gitu, berarti kau nggak bisa dia diskusi impas, nggak bisa adil. Kau jangan bawa sandi-sandi Asma. Nggak usah kau bawa suku kata. Kenapa kau nggak di mute? Jangan kau bawa suku kata, tembang-tembang dipisah. Nggak perlu sair-sair, nggak perlu aku. Aku nggak butuh sair dan tembang-tembang suku kata. Di Quran nggak ada sandi Asma. Aduh, kawan ini sekarang kau menuntut bahasa apa ini perkataan Tuhanmu? Sekarang ku tuntut juga. Sekarang ku tuntut apa, di mana dan di mana tiang-tiang itu sekarang. Kita ngomong kayak gini cara kita ngomong. Kalau dari dulu. Makanya kalau kau naik awalnya jangan suka mengata-ngatain, ketampol sendiri dengan kitabmu, ketampol sendiri. Kau yang udah mentok ini. Apa? Sandi Asma kau nggak tahu. Bodoh kali kau. Padahal orang Sandi Asma dah aku bilang sama kau itu sekarang itu agamamu Muslim, belajarmu bahasa Arab. Sandi Asma kau bisa diam nggak kau? Bisa diam nggak kau? Biar aku jelaskan Sandi Asma. Sampah kau makan. Tahu kau mute. Jadi teman-teman, besok nasi kau makan. Sandi Asma ini adalah pengarang tembang. Jadi suku-suku perkata dan huruf-huruf itu dipisah dalam baris syair, tembang ataupun kalau dibilang Melayu gurindam, guritat. Nggak penting sama aku itu. Sandi Asma itu, aduh pelajaran anak SMP. Kaisar, sebentar dulu. Boleh Pak Kaisar. Abangku Pano, silakan abangku. Terima kasih Pak ya, terima kasih Pak Host, terima kasih ya. Waktu diberikan kepada saya. Shalom saudaraku.
pengikut ajaran Yesus, Kristen juga. Shalom. Shalom. Abangku, selamat malam, selamat pagi abangku, selamat pagi. Lanjut Bang Vano. Shalom. Shalom, shalom. Shalom saudaraku. Tuh, ini TST juga, Kristen juga dia, Bang Vano. Shalom. Iya Pak, nggak mau dia Pak Vano, dia nggak mau jawab salam Bapak. Bapak katanya bidat, Bapak itu katanya bidat. Bapak dikata-katain mereka ini semuanya bidat katanya begitu. Karena kita kalau diajarkan di organisasi kita seluruh keajaran Yesus, kalau kita menyapa sesama, shalom, berarti nyambung. Aku bertanya di dalam hati saya kalau begini. Ada pertanyaan dalam hati saya. Ada apa? Shalom saya nggak nyambung. Jadi apa? Ya kan? Oke, terus. Siapa yang baru naik? Coba dulu siapa host? Siapa? Yang baru datang. Yang baru masuk. Yusuf Hidayat. Salah pencet dia tuh. Nah, kan? Lanjut. Silakan Pak Mano, lanjut Pak Mano, lanjut Bapakku tersayang, lanjut Pak, lanjut. Tadi ke room siapa tadi? Room Bapak Raja Daud. Banyak saudara-saudaraku yang sudah pernah gabung Raja Daud. Jadi saya baru diturunkan jadi. Saya katakan begini. Ini harus kita sepakat dari awal supaya nanti jangan kemana-mana. Nah itu dia. Nah saya tanya siapa yang kita itu yang terutama tadi saya tanya. Apa dulu kita dengarkan perkataan Yesus sendiri atau perkataan manusia? Ya. Ini harus diluruskan. Kalau dari situ nanti apa kita? Ya. Tapi kalau kita mengatakan, karena ada juga menjawab tadi, ya mendengarkan perkataan Yesus. Kalau begitu, aku sepakat dan sependapat dengan saudaraku, aku bilang. Pertanyaan saya, kalau enggak ada Yesus mengatakan atau kata-kata misalnya A atau C, berarti kita tidak boleh menyampaikannya. Kenapa? Karena tidak ada Yesus mengatakan demikian. Betul? Nah, deal, oke. Jadi saya harus tanya satu persatu. Ya, jujur, saudaraku di sini yang 2 orang, apa itu Eflogia ya, Eflogia, Eflogia Pak, shalom Pak, shalom Pak, Shalom. Ini lebih tua daripada saya ini, umur saya baru 50 tahun. Maaf Pak. Shalom Pak. Shalom. Saudaraku tahu sama. Shalom. Tahu sama. Shalom. Oke, berarti saudara kita mungkin udah keluar sebentar, jangan diturunkan dia, mungkin ada sesuatu yang kadang-kadang begitu ya kan, dilapor apa ya. Jadi begini Pak, pertanyaan saya, boleh nggak saya bertanya Pak? Ya bertanya sih boleh. Oke. Bapak sebagai apa di dalam
organisasi atau sekte Bapak atau di gereja Bapak sebagai Kenapa, apa? Pak? Tidak ada urusannya. Maaf 1000 Pak. Maaf 1000 kali maaf. Apakah jemaat tidak boleh tahu? Apakah jemaat tidak boleh tahu tentang firman Tuhan, Pak? Boleh Pak. Boleh. Tapi saya pas sedikit biar tahu aku nanti ini Bapak sebagai apa di gereja, sentua atau pendeta atau apa? Atau jemaat biasa? Saya bukan pendeta. Jemaat biasa. Oke, sama kita Pak. Oke. Karena berapa kali aku diangkat sebagai apa, saya nggak mau. Kenapa? Karena bertolak belakang kami nanti apa yang saya sampaikan beda dengan yang mereka sampaikan. Oke. Harus kita apa dulu ini Pak dari awal. Kita sepakat dulu ya. Yang kita dengarkan perkataan Yesus atau perkataan manusia Pak? Sekarang. Perkataan Yesus dong. Masa perkataan manusia? Yang kita dengarkan perkataan Yesus atau perkataan manusia sekarang Pak? Ya perkataan Yesus lah apa? Amin. Kita sepakat di situ Pak. Terima kasih Pak. Haleluya Pak. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, yang saya tanyakan Pak. Kalau ada di Alkitab, apa boleh kita Pak mengarang? Nggak boleh mengarang sendiri, nggak boleh. Ya harus yang sudah tertulis, dikatakan. apa yang tertulis itulah yang kita beritakan. Betul. Kita sepakat di situ Pak. Aku sepakat. Siapa lebih pada saya kalau begitu. Oke. Jadi begini Pak. Ini kan bulan 1. Bulan yang kita sudah lewati bulan 2 tadi. Ya 25 Desember hari apa Pak? Bapak orang Kristen apa bukan Pak? Ya Kristen dia, Pak. Ya ampun. Aku apa yang saya sampaikan tadi Pak? Pertama saya sapa Bapak apa shalom. Shalom. Kok Bapak tanya kembali ya? Kok tanya kembali? Pak Pano, coba gini Pak Pano. Pak Pano, coba ucapkan aja gini Pak. Coba ucapkan janji ini Pak, janji imam apa itu, imam Rasuli, biar percaya dia. Siapa? Pak Eflo kan nggak percaya, jadi kalau nggak percaya biar berikrar itu, bersaksi dia bahwa bersaksi dengan janji imam Rasuli, biar Bapak percaya dia Kristen gitu loh. Ini Pak ya, kalau orang di luar Kristen tidak sanggupnya mengikuti ajaran yang sudah diajarkan Yesus. Betul tidak? Iya, Tang. Oke. Dengarkan Pak ya. Bapak. Oke, tunggu Bang Pano. Pak Pano, tunggu sebentar. Host. Pak Pano, tunggu sebentar Pak Pano. Izin maaf saya potong, mohon maaf. Host, naikkan babi terakhir tadi, itu si babi terakhir. Tapi dengan janji dia tenang dulu gitu loh. Susulah orang ini baru gitu ya. Naikkan kau babi terakhir, naik. Oh, privat dia, sudah privat. Babi. Iya ada tadi itu babi terakhir itu. Kok ada babi? Oke, biar saya lanjutkan boleh? Boleh saya lanjutkan? Lanjut Pak, lanjut. Tapi agak bergairah Pak. Pak agak bergairah sedikit Pak. Pak Evlogia udah ngantuk, Bapak jadi ikut ngantuk. Agak mantap sedikit, lantang dulu Pak ya, biar enak didengar. Ya, cumanya aku nggak di atas kita ini, umurnya udah lebih tua daripada kita hargai. Itu aja. Iya, tapi makanya udah dilarang tadi Pak. Yesus. Jangan begadang, Bapak udah tua. Tapi dia masih juga, berarti dia ngikut anak-anak muda Pak, gitu loh. Ya. Oke.
Begini Pak ya, mengajarkan kita doa. Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan seterusnya Pak. Sebenarnya tidak sembarangan saya apa ini Pak, bukan ajaran-ajaran dunia. Ya Pak ya, haleluya Pak. Haleluya. Maaf Pak kalau tidak ya Pak. Mari kelemahan atau kesalahan kita Pak. Maaf 1000 kali maaf. Dalam nama Bapa pencipta langit dan bumi. Ya. Katakan ini. Ya. Sebelum saya lanjutkan Pak, saya dulu apa? Sapa Bapak. Bang Vano, yang menjadi pencipta langit dan bumi siapa? Oke, lanjut. Yang menjadi pencipta langit dan bumi, menurut Bang Vano siapa? Beberapa hari yang lalu, itu bulan 2 Desember ya. Kalau di 25 Desember itu apa yang dilakukan Pak? Natal. Hari Natal. Halo Pak. 25 Desember. Hari Natal. Hari Natal Pak. Oke. Saya bukan nggak setuju ya, jangan salah apa ya. Bukan saya ini tidak setuju. Tetapi muncullah pertanyaan saya. Boleh nggak Pak ya? Ada nggak tertulis di Alkitab tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Yesus? Nah ini selalu yang saya pertanyakan kepada bapak-bapak agama sekarang. Mau S3 dia saya hadapi. Berapa kali saya berjumpa sama apa? Jujur. Jadi 25 Desember itu hari kelahiran siapa Pak? Tunggu dulu Kaisar, inilah. Tunggu dulu. Ngantuk dia Pak. Pak Evlo tuh ngantuk. Bapak edukasi aja lah kami yang di bawah nih gitu loh maksudnya. Jadi bukan dalam artinya saya ini Pak merendahkan atau mencari di mana kesalahan atau kelemahan seseorang, bukan. Karena udah sepakat kita dari awal tadi, betul kan Pak ya? Betul? Betul Pak? Pak Farno ya. Iya Pak. Pak Farno, Anda mempertanyakan 25 Desember adalah hari Natal. Anda pertanyakan. Sesungguhnya kamu nih gerejanya di mana? Bergereja di mana? Cuma kurang tadi nggak jelas sama Bapak ketika saya sampaikan tadi. Shalom Pak, kita hari Sabat Pak ya. Sekarang saya mempertanyakan kepada kamu. Kamu mempertanyakan 25 Desember adalah hari Natal. Kamu mempertanyakan, kamu mempermasalahkan. Nah, kamu mengaku sebagai orang Kristen. Kalau kamu sebagai orang Kristen, kamu bergereja di mana? Saya mau tahu. Ini sekarang sama apa ini? Mengerti Bapak sekarang yang saya apa sekarang Pak? Shalom Pak. Sekarang Pak Vano gerejanya di mana Pak? Saya mau tahu Pak, gerejanya di mana? Sebagai orang Kristen. Jangan menyamar-nyamar Pak, saya nggak suka menyamar-nyamar. Jadi apa kita nanti kalau aku bilang nggak mungkin di atas apalah Pak, kalau nggak di atas bumi ini. Kalau orang Kristen sampai bisa mempertanyakan hari Natal itu sudah nggak beres itu.
enggak, bukan dalam artinya saya tidak mau meyakini Yesus. Yesus itu dia jalan satu-satunya, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa. Ya, ini jangan salah apa. Yang saya tanyakan kan ini kan kita berdiskusi, bukan debat, Pak. Nggak perlu berdebat bersama. Bukan Sesama debat. Kristen nggak perlu debat, Pak. Bukan debat, kita bertukar pikiran, diskusi, sharing. Yang saya pertanyakan ini, ada enggak tertulis di Alkitab tanggal 25 Desember hari kelahiran Yesus? Kenapa Pak, bisa segalanya orang itu tidak menyimpulkan? perlu ada. Nanti dulu. Ada sesuatu yang kita percaya dengan iman yang memang harus tertulis, ada yang tidak harus tertulis. Belum Karena selesai aku begini, ngomong. Pak, di dalam Alkitab ada tertulis, apabila semua yang dilakukan oleh Yesus itu mau dicatat, ya, serasanya dunia ini tidak mampu menampungnya, Pak. Tahu nggak? Iya, berarti jangan. Coba dulu kasih tahu sama saya, Pak, bahwasanya orang 25 Desember tetapi kalau tidak ada tertulis orang-orang yang mengaku-ngaku pengikut ajaran Yesus bisa dia 25 Desember. Pak Pano, Halo? ini Pak Pano, maaf saya potong. Bapak ini sudah nggak mau debat katanya. Dia udah nggak mau debat sesama Kristen. Udah nggak mau debat. Udah, ceng. Udah nggak mau dia, udah nggak mau. Oke, Nggak mau lanjut dia. Pak. Oke, maaf Nggak Pak mau ya. 2005. Nggak apa-apa Pak Pano, dia nggak mau katanya. Maka dia nggak jawab gitu loh. Kita hargai juga kan. Atau kita aja Pak Fano berdua. Jadi apa yang kita bahas? Kamu tanya aku, tapi nggak saya jawab, nanti yang tahu. Itu aja saudara ya. Enggak, Karena aku menghargai saya jawaban tidak- Bapak. Aku menghargai jawaban Saya Bapak. tidak- Apapun jawaban Bapak nggak aku bantah, karena Bapak itu sama kayak kita kan, beradab dan sopan, itu aja. Cuman adalah sedikit diksi-diksi kan boleh lah. Iya Pak, betul. Ya nggak sih? Kalau saya menjawab atau sudah saya baca dalilnya, saya jawab. Tetapi kalau belum saya baca atau belum saya ketemu dalilnya itu, maka saya mohon maaf. Ya dimaaf. Ya nggak apa-apa Pak. Kira-kira begitu. Jadi menurut Bapak itu 25 Desember itu hari kelahiran siapa Pak gitu loh, dan kenapa itu kalian dirayakan dengan beberapa umat Kristiani dan juga ada beberapa umat Kristiani tidak merayakannya. Jadi pertanyaan saja, itu hari kelahiran siapa gitu, coba Bapak jawab. Nah, ini agak-agak udah jelas, nanti banyak kali orang membilang sama saya. Jujur. Ya. Kenapa? Tapi makanya saya tanya dulu Bapak ini. Kalau soal itu sebenarnya di situ padahal
Enggak, gini Pak, kita nggak usah ke Pak Iflo lagi. Kita nggak usah ke Pak Iflo. Sekarang menurut pemahaman Bapak, yang saya pertanyakan tadi, coba definisikan gitu loh. Itu hari kelahiran ulang tahun siapa dan kenapa beberapa Kristiani merayakan dan beberapa juga tidak merayakan. Begitu maksud saya. Bukan menurut saya, nggak boleh saya nggak saya setuju dengan itu. Kalau jadi menurut saya sudah. Oke, menurut gini, Bapak merayakan nggak? Enggak. Bukan enggak merayakan. Kenapa Bapak nggak merayakan? Kenapa Bapak nggak merayakan? Tertulis di Alkitab. Tidak ada di Alkitab tertulis. Oke, betul. Tapi kalau saya kasih istilahnya pemahaman dari mereka itu bahwasanya sudah ada yang namanya ketetapan dari konsili dan ada ketetapan dari bapak-bapak gereja gitu loh. Gimana? Lanjut. Gimana menurut pandangan Bapak? Jadi inilah yang tanyakan kepada bapak-bapak agama. Udah Bapak tanya itu? Sama bapak kita tadi Evlogia ini, ya? Bapak Evlogia ini nggak bapak gereja ini. Lebih. Maksudku, Bapak udah nanya belum? Sama pendeta-pendeta Bapak udah nanya nggak? Onang dulu, Pak Kaisar. Udah berapa tanya ini kepada bagi orang-orang beda apa sekte dengan saya sekarang ini. Selalu membilang lebih tahu orang-orang gembala-gembala dulu katanya. Imam-imam dulu. Makanya Pak. Nah, jadi pertanyaan saya muncul di situ. Kalau memang lebih tahu mereka, betul-betul lebih tahu, kenapa nggak tertulis di Alkitab? Jadi Bapak mempercayai yang ada tertulis toh? Ya betul. Gitu ya. Karena kalau kita telusuri nanti, sedangkan datang malaikat Maria bulan 6. Kalau hitungan di situ dari bulan 6, bulan 7. Nggak kena. Oh gini Pak. Di Bapak kan gini aja lah. Bapak berarti percaya yang tertulis toh? Ya toh? Nah itu dia. Makanya saya bilang dari dengan. Pertanyaan saya begini Pak. Pertanyaan saya begini. Oke lah itu nggak ada tertulis. Nah sekarang yang ada tertulis gini loh. Gini ada yang tertulis bahwasanya kunci kerajaan surga itu dititipkan kepada Petrus sebelum Yesus itu naik ke surga. Sekarang kuncinya ditinggal, kayak mana mau masuk itunya Yesusnya? Gimana itu Pak? Teliti lagi. Gimana itu? Siapa penulisnya? Itu kan ada di Bible. Iya, siapa? Karena ya, nah oke. Kita di sini santai kita ya. Santai kita kemana ya? Oke. Iya, santai Karena Yesus ini yang saya pegang. Selalu saya ingat. Perkataan Yesus ini di Matius 7 ayat 15. Nabi-nabi palsu. Mereka menyamar sebagai domba. Sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bertanya berapa bulan itu? Indah Pak, jangan ke situ dulu. Pertanyaan saya Pak. Tunggu. Maaf saya potong. Maaf saya potong ya. Bapak kan percaya isi-isi Alkitab. Oke, yang tadi Bapak nggak percaya karena nggak ada tulisannya, nggak ada tekstualnya toh. Nah sekarang yang ada tertulis. Aku akan memberikan kepadamu. Dengar dulu. Aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga. Apapun yang engkau ikat di bumi akan terkait di surga, dan apapun yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Pertanyaannya, setelah kunci sebelum Yesus itu naik ke surga, kunci sudah dititipkan kepada Petrus. Nah, sekarang kayak mana dia masuk gitu loh? Kayak apa tadi bacakan ini? Kenapa? Harus tahu dulu kita siapa yang penulisnya ini. Matius, Bapak percaya Matius?
Ya kita tengok dulu siapa dia penulisnya. Matius. Bukan Petrus sih. Berarti bukan Petrus ya? Kalau bertolak belakang dengan ajaran Yesus, ya saya tidak mau apa. Kenapa? Pakai master kayak Masakan, aku datang ke bumi ini bukan untuk melihat Taurat. Bajingan kau Taming Sari. Ya hukum Taurat sudah dia apa? Iya banyak sih, Pak. Pertanyaan saya itu banyak juga, Pak. Oke lah, itu nggak usah kita perdebatkan lagi. Sekarang pertanyaan yang sederhana aja lah. Udahlah, Bapak nggak bisa istilahnya bertolak belakang menurut Bapak itu. Pertanyaan saya sekarang begini. Ketika Yesus disajikan ikan goreng, memakai minyak apakah ikan itu digoreng? Karena pada saat itu belum ada yang namanya perusahaan kelapa sawit ataupun perusahaan kopior gitu loh. Maksud saya begitu. Minyak apakah yang digunakan gitu? Apakah minyak telon atau minyak apa? Coba Bapak jawab gitu. Kan Bapak percaya tuh. Iya. Jadi kalau soal itu nggak bisa saya apa karena saya pada masa-masa itu karena mungkin saya menganggap itu digoreng atau dibakar atau apa. Nggak masuk akal ya Pak ya? Nggak ada tertulis Pak ya? Nggak ada tertulis Pak ya? Iya betul. Oke, jadi gini. Jadi apa? Oke lah itu nggak ada tertulis ya. Oke kita bantah. Udah gak usah lagi bikin pusing aja. Kita kan diskusinya sederhana aja gitu. Ya kan. Sekarang yang ada tertulis nih. Tadi kan nggak ada tertulis, tapi udah ada ikan gorengnya dan dimasak dengan apa tidak ada. Nah sekarang yang tertulis nih Pak. Apakah setiap isi Alkitab ini Bapak jalankan, Bapak aplikasikan di kehidupan sehari-hari? Yang menengok kalau kejadian sampai ajaran Yesus, saya putus-putus Pak. Bapak coba dekatkan dulu Pak mic-nya Pak. Perangkat Bapak terlalu jauh dari Bapak Pak Panu. Agak jauh Pak suaranya. Minoritas. Pak, karena gimana lah karena ini agak gimana lah. Maklum lah. Jadi gini. Biar nanti naik. Iya Pak. Iya aman. Aku enak sama Bapak. Aku hormat sama Bapak. Aku ingat jadi Bapakku gitu kan. Jadi gini. Karena ada yang tertulis. Bahwasanya ada yang tertulis. Bapak juga semua yang tertulis belum tentu benar gitu kan. Nah sekarang pertanyaan saya. Ada beberapa teman-teman dari Kristen ini mengatakan kami percaya yang tertulis. Nah pertanyaan saya di Ulangan 23 ayat 12 sampai 14 dan 1 Samuel 24. Ada tertulis di luar perkemahan haruslah ada tempat untuk kadat dan hajat. Ini buang hajat nih, berak, buang tai. Di antara perlengkapanmu harus adalah sekop kecil. Nah pertanyaannya, apakah sampai sekarang Bapak itu berak bawa sekop kecil? Ya, itu di perjanjian lama kan, betul ya? Di ulangan dengan di 1 Samuel 24 23. Ulangan 23 12 sampai 14 dan 1 Samuel 24 3. Nah itu. Gimana Pak? Apakah Bapak itu sekarang mau ke mall misalnya? Kita kan nggak tahu. Kadang-kadang mau ke mall pun susah boker kan? Apakah bawa sekop cari lahan yang susah Pak lapaknya gitu? Nah gitu loh. Apakah masih diaplikasikan sampai sekarang gitu? Haruslah kalian menggunakan perangkat ya kan? Peralatan, perlengkapanmu ada sekop kecil. Jika kamu jongkok untuk membuang hajat, kamu harus menggali sebuah lubang dan dengan sekop kecil dan menimbuni kotoranmu. Nah itu ada tertulis. Jadi pertanyaan saya apakah itu diaplikasikan sampai sekarang gitu? Karena sudah ada model sekarang kloset duduk gitu. Bahkan kloset tidur pun ada sekarang. Gimana Pak? Silakan. Betul. Ini bagus pertanyaan kekini saya jempol karena
Bukan dalam artinya saudara kita ini, saudara ya penonton, bukan dalam artinya dia mencari apa sesuatu yang enggak. Saya nggak nyari kesalahan, saya nyari. Saya cuma bertanya, apakah ini masih diaplikasikan di kehidupan sehari-hari pada zaman Gen Z milenium ini gitu, di luar lewat dari milenium begitu, Pak. Betul. Silakan, Pak. Oke. Yuk. Nah, begini, Pak. Pada waktu itu makanya Bapa Pencipta langit dan bumi mengatakan, kuduskan engkau sebab aku kudus. Artinya, pada hari-hari yang sudah ditetapkan pada waktu itu, hari raya, tidak boleh di sekitar bait atau di lingkungan bait Allah itu, atau yang sudah ditentukan satu untuk tempat untuk ibadah, sekitar itu tidak boleh kotor. Nah, itu sebenarnya kalau digali nanti ya, ketika saya baca-baca itu. Tetapi itu tidak setiap hari, hanya pada waktu entah berapa. Misalnya kita menentukan puasa kita atau merayakan sesuatu hari raya satu minggu, 1 bulan, yaitu tidak boleh dinajiskan tempat itu. Tidak boleh dinajiskan. Mungkin tahu Bapak dinajiskan? Iya, tahu. Kan ya pada waktu putus, Pak, suaranya, Pak. Yang sudah ditetapkan, misalnya berpuasa atau raya. Banyak hari raya ini sama kami sebenarnya ada hari raya Pondok Daud ya, hari raya mengatakan sesuatu rezeki, misalnya ada rezeki sama-sama kita makan, ayo makan rame-rame, gitu. Sama seperti jadi kalau kehidupan sehari-hari itu nggak dipakai, Pak ya, hanya hari-hari tertentu dan event-event, agenda-agenda tertentu ya, begitu, Pak ya. Itu tentang apa ini tadi ya, tentang apa yang Mas tanyakan tadi ya, menurut saya saya apa? Iya. Gak sembarangan di apa itu. Nah, itu harus maksudnya jangan dinajiskan tempat itulah, lingkungan sekeliling itu aja. Oke, jadi Bapak percaya, Pak, bahwasanya Tuhan yang sekarang dengan Tuhan yang di Perjanjian Lama itu satu oknum nggak, Pak? Iyalah, satulah. Satu oknum, oke. Apakah Bapak percaya Tuhan itu capek dan istirahat? Maksudnya capek. Apa bisa Tuhan itu capek? Apa bisa Tuhan itu capek dan istirahat? Bisa nggak, Pak, menurut Bapak? Ketika saya baca Alkitab, gimana ya, Bible ya, bilangnya di situ kalau Tuhan itu tidak seperti pikiran manusia. Artinya begini, dia itu nggak ada capeknya menurut ketika nggak ada capeknya, betul. Aku pun percaya ucapan Bapak. Jadi Tuhan itu nggak bisa capek. Tapi di sini tertulis, Pak, masalahnya ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaannya. Nah, itu. Jadi maka harus gimana itu, Pak? Jadi ini ya, maaf, 1000 kali maaf kalau karena Bapa Pencipta langit dan bumi, Dia menciptakan semua, nggak ada lagi, maka beristirahat Dia, nggak ada lagi apa yang diciptakan yang capek deh ya.
bilang capek aku, nggak ada. Nah, terus dia apa semua sudah dia cipta. Jadi gempa bumi ataupun bencana-bencana alam itu bukan dia yang menciptakan, Pak. Sudah ini semua itu, pokoknya udah inilah semua di situnya itu, Pak. Tapi kan hari ke-7 sudah tercipta, terus dia istirahat dan letih, istirahat, nggak ada lagi yang diciptakan kata Bapak tadi. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, apakah bencana alam yang terjadi di dunia ini ataupun di antariksa ini dia atau kayak mana yang menciptakan gitu loh maksudnya? Ya memang dia yang mengapakan itu semua. Karena mengapa? Bila seandainya kadang-kadang begini ini sebentar dulu. Kadang-kadang di sini begini apa pendapat orang, ya kan gempa baru sekarang apa? Berapa tahun yang lalu belum ada gempa, ya kan kira-kira begitu kan? Di zaman Nabi Lut, Pak, di zaman Nabi Lut banyak itu, Pak. Iya, jadi sebenarnya udah dia berkata-kata dari sana sebelumnya ya. Picok. Diam kopi cok. Saya sesuai dengan kehendak saya ini akan diguncangnya lah. Kenapa gempa itu, Pak? Kenapa gempa itu diciptakan sama Tuhan yang Bapak gitu loh? Kenapa? Apa tujuan gempa itu diberikan Tuhan yang Bapak itu kepada makhluk bumi ini? Apa tujuan dia, Pak gitu? Ya menurut saya pribadi ketika saya baca-baca simak, ketika sudah baca Bible, itu mengingatkan kepada umatnya yang meyakini dan percaya selagi bibirnya, mulutnya mengucapkan dia adalah Tuhanku, atau disebut Allah, atau disebut pencipta langit dan bumi. Kan itu bahasa sekarang ya. Nah, ya maksud saya, Pak, apa tujuan dia, Pak gitu loh? Tujuannya, indikasi apakah gitu loh? Nah, begini, itu makanya saya kata tadi. Tetapi kalau kita menyimpang atau mengabaikan ajarannya itu atau ketetapan atau pesan-pesannya itu, maka dia kira-kira begitu ya. Oke, berarti gini Pak ya, aku dapat menyimpulkan itu. Berarti Tuhan itu menyesal, Pak ya? Ya bisa jadi menyesal seperti itu. Percaya Bapak itu Tuhan itu menyesal? Sebenarnya tidak ada mengatakan demikian, nggak ada. Ada, Pak. Ada. Aku tuh kalau ngomong itu nggak pakai asumsi, Pak. Jadi kita bisa buka di Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 6 sampai 7. Aku bacakan ya. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Tidak menyesal saja, Pak, bahkan Dia pilu. Dan ketujuhnya, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal. Apa salah? Ada lagi nih. Apa salah hewan-hewan? Apa salah burung-burung? Nah, kan? Gimana, Pak? Aku nggak asumsi, Pak. Iya betul. Itu makanya aku bilang aku bilang tadi begini. Kalau menurut saya kan aku bilang begitu ya. Kalau menurut saya ketika saya tapi ini menurut saya pribadi ya. Ada dia menyesal. Iya, Bapak percaya nggak aku bilang tadi? Bapak itu percaya nggak bahwasanya Tuhan itu bisa menyesal, pilu, dan memilukan? Percaya nggak Bapak itu? Ya percaya. Tuhan macam apa itu, Pak? Mohon maaf. Apakah dia tidak mengetahui otak-otak pribadi manusia yang diciptakan dia? Apakah dia tidak mengetahui ciptaan dia ini kukasih kau otak begini, ini free will istilahnya, tergantung pilihanmu. Nah sekarang setelah dia memberikan free will, manusia ini, binatang-binatang ini, pilihan terserah kalian mau kemana. Aku telah menciptakan baik dan buruk, baik dan kejahatan, terserah kalian. Tapi ujung-ujungnya dia menyesal, gimana Pak? Dan memilukan, hatinya pilu, kayak lagu pilu.
rasa hatiku. Jadi begini Pak, kenapa sampai-sampainya Bapak sampai, ya kan? Betul? Gimana? Karena Yang maksudku ini, Bapak percaya bahwasanya Tuhan itu menyesal dan pilu, bahkan dia membumi hanguskan manusia. Apa salah hewan-hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara? Berarti kalau menurut ini ya, menurut logika, analogi kita sebagai manusia yang dikasih pikiran dan akal, kita saja menciptakan yang namanya satu perangkat. Kita sudah tahu nanti ini, kita sudah tahu ini akibatnya begini, kalau konslet begini, kalau begini, kita tahu. Nah sekarang kok ada rasa penyesalan dan pilu di hati Tuhan? Itu pertanyaannya. Tuhan macam apa ini, kan begitu? betul itu saudara. Tapi aku tidak mau keluar dari tujuan yang dan bumi. Karena binatang kita sebenarnya kalau raja enggak kan. Oke. Kita bahas yang lain lagi. Kita bahas yang lain lagi, Pak. Kita bahas yang lain itu istilahnya oke lah. Bapak nggak bisa mendefinisikan ataupun membantah gitu. Sekarang yang pertanyaan terakhir saya, apakah Bapak bisa Bapak ini Pak Vano bisa mendengarkan orang bisu bicara? Bisa nggak? Bisa mana Pak? Apakah Bapak Vano bisa mendengarkan orang bisu berbicara? Tapi kalau suara ya. Orang bisu. Mohon maaf. Saya tidak merendahkan ya namanya yang ada spesial yang bisu yang tidak bisa ngomong. Apakah Bapak bisa mendengarkan orang bisu ini berbicara? Kalau soal mendengarkan suaranya bisa, tetapi kalau mengartikan kurang tahu kan. Orang bisu Pak, orang bisu maksud aku Pak. Orang bisu ada suaranya nggak? Ada. Kayak mana? Dia pakai isyarat biasanya Pak, bahasa isyarat. Sekarang yang kupertanyakan suara. Bisa aja Bapak colek sedikit Jadi gini, oke lah. Bapak bisa mengetahuinya kan? Oke. Sekarang apakah Bapak bisa? Nih, aku diam bentar ya. Apa aku ngomong? Lagi ngomong apa aku? Bisa Bapak dengar? Iya. Ada kamu apa sama aku satu ini? Karena Yesus berfirman dalam hati. Jangan masuk ke sana. Jangan masuk ke sana. Oke lah Pak. Di sini juga mau subuh Pak. Aku senang sekali dengan Bapak, orang yang jujur. Mantap Pak. Jadi teman-teman di bawah ini pun tidak usah kita bawa kejadian 821 ya, nggak usah. Oke Pak. Siap. Ya, ini pun juga mau subuh. Host, aku izin undur diri host di Riau di Pekanbaru sudah mau subuh ini. Prepare dulu, aku mau mandi. Aku mohon izin. Ya, teman-temanku di bawah, terima kasih tap layarnya, terima kasih semuanya. Saya izin diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Pak Vano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak.